Oke teman-teman, jadi kita akan lanjutkan dari part sebelumnya. Sekarang kita di sini akan membuat form register ini yang terdiri dari Gmail, username, dan password. Di dalam register ini ada objek yang harus kita pakai nanti di dalam VS Code-nya, yaitu gambar ilustrasi ini kita akan ekspor dalam format SVG, dalam SVG ini aja. Kita langsung ekspor aja, kebetulan aku udah ekspor. Nah, kalau udah kita buka kita akan buka localhost-nya. Bagian login, ya langsung ini. Jadi kita langsung buka VS Code-nya. Akan buat file registernya. Kita akan membuat file untuk di bagian registernya. Dan saya sudah buat, kalian bisa langsung klik pilih new file ini. Terus kalian ketik register.php. Kalau udah sini langsung ya. Nih. Dan kita akan membuat CSS-nya yang terpisah. Langsung buat aja. Di sini nggak usah kita pakai author aja karena nanti akan dipakai di bagian login juga. .css. Oke, kita langsung ke bagian register. Kan buat struktur HTML biasa. Kita akan coba dulu. Kita akan coba di bagian registernya H1. Kita jangan lupa di save. Ini terus kita kan masih ada di bagian pesan untuk ini. Kita akan pindah webnya. Ini kita hapus the stranger register.php. Nah, kita udah masuk ke dalam file yang kita buat tadi. Ini. Kalau udah, CSS yang terpisah tadi, ya ini author.css ini. Kita akan bagi dua aja. Nah, sama di bagian Oke, ini di bagian CSS-nya dan ini di register yang HTML-nya. Sebenarnya terbalik, tapi kita akan udah. Tapi yang ini kita ke sini. Ini enggak kita pakai. Kita akan ambil dari indeks CSS-nya ya. Kita copy di bagian font-nya ini. Kalau udah copy, kita pindahin di author.css-nya. Oke, terus kita juga akan pindahin HTML-nya dan body-nya. Ini udah, kita lanjut ke tadi kan ini di bagian index.css ya, kita pindah ke register.php.
kita pindah ini tadi CSS yang tadi. Kalau udah kita kasih link isi. Link rel style sheet kita paraf kita akan masukin folder yang CSS-nya ini, yaitu .css. Slice-nya kita kasih namain ini tadi outer .css. Kalau udah kita save, kita buka yang tadi, apakah dia udah berubah? Nah, dia udah berubah. Ini kita akan membuat navbar sama seperti sebelumnya. Kan kita akan edit lagi, yang ini akan kita hapus. Langsung aja kita ke VS Code-nya, kita akan buka index.php. Di bagian navbar ini kita akan copy, lanjut kita akan pindahkan ke register.php. Kita akan copy juga di bagian CSS-nya. Index.css-nya di bagian navbar ini. Terus kita kasih di sini. Kita buka file register.php-nya lagi. Kita refresh. Nah, ini udah ada. Kita hapus dulu yang di registernya yang ini. Udah, sekarang kita nggak perlu get your own atau buttonnya ini, kita akan hapus buttonnya. Ini kita hapus. Ini udah hilang. Kita akan sebenarnya dia itu ini terbagi menjadi dua, yaitu kita akan membuat div-nya. Sebenarnya ini satu kotak panjang gini teman-teman. Ini. Nah, nanti akan kita bagi dua seperti ini. Kita akan membuat div-nya, div kelasnya. Ini. Kenapa kita gabungin jadi satu kotak seperti ini, biar terlihat rapi juga dan mudah. Nih. Kita akan langsung aja div kelas. Container. Kita akan kasih tutupnya, jangan lupa tutup div. Oke, kalau udah kita tinggal bikin image source-nya yang udah kita import tadi. Jangan lupa nama apa yang kita save tadi, ilustrasi. Oke, kita bikin dulu.
kita ini masukin nama file yang udah kita simpen tadi, yaitu illustration.svg yang ini tadi, yang udah kita save tadi, teman-teman. illustration.svg. Oke. Kalau udah, kita bawahnya kita kasih div lagi. Nah, nanti ada teks. Sekarang kita coba dulu. Halo. Kita coba refresh. Oke, ini udah muncul gambarnya. Kita akan kasih width-nya buat ngecilin dan tinggi gambarnya. Kita akan membuat mainnya. Kontainer. Kita jangan lupa tutup. Mainnya. Edit container. Kita akan bikin kontainernya dulu. Kontainer. Width-nya 100. 100%, lanjut. Akan buat displaynya. Flex display. Apa ininya? Justify kontennya. Pakai center. Like items-nya. Ini kita kayaknya ada yang tutup. Udah. Oke. Kita kasih 60. Fantasinya 60. 80 VH. Background color-nya kita kasih, karena kita akan membuat dia terbagi menjadi 2, kita kasih background color-nya warna blue kali. Oke, selesai. Kita coba refresh. Ini kan nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu ilustrasinya dan login-nya tadi. Registernya tadi, sorry. Ini ada tulisan halo, ini kita hapus dulu. Ctrl S. Oke, sorry salah.
Ini udah. Kalau udah, kita akan membuat kontainernya lagi buat IDTH-nya, width-nya kita kasih 400 pixel aja. Ya, terus kita kasih, kita refresh dulu. Udah, kayaknya nih pas deh. Terus kita buat di div-nya lagi. Kita kasih div class. Kita kasih from reaper-nya. From reaper-nya kita buat juga di sini. Kasih background color buat nandain aja. Oke. Kita refresh. Kita kasih tulisan dulu di sininya. Ini harusnya ini ada kotak ya. From reaper. Dan colornya kayak kayaknya kita ada yang salah deh. Kita refresh lagi. Udah ada. Ini di bagian kirinya nanti akan kita taruh ilustrasi. Dan halo ini buat ngetesnya aja. Kita akan membuat seperti gambar UI kita tadi. Yang ini. Nih. Kita akan membuat di registernya. Yang tadi sebelah kirinya tadi akan kita pindahin di bagian ilustrasinya ini, kita akan pindahin di bagian kiri seperti yang udah kita buat ini. Oke. Kita akan tadi kan mepet di bagian tengah nih, jadi kan kita dibuat ujung ke ujung di bagian main atau background color-nya tadi yang ini kan kita kasih di bagian justify content nih. Kita ganti yang center ini jadi space between.
Kita save, kita lihat lagi, kita refresh. Oke, dia udah ujung ke ujung. Kita coba yang di bagian tadi kan itu kehujungan, jadi kita coba yang space around. Kita Ctrl S. Ini pas nih. Nanti akan kita pindahin lagi aja. Kalau udah, kita akan bikin bagian registernya. Kita akan matiin di bagian warna biru ini dan merah. Oke. Di bagian wallpaper ini kita kasih H1. Ini udah ada. Sekarang kita akan membuat div-nya. Kita akan buat div kelasnya. Kita di atasnya aja. Kelas. From here. Terus di bawahnya baru kita kasih H1 yang tadi. Kita akan kasih paragraf P buat di bagian bawah ini. Let's get message from stranger around the world. Let's get stranger. Let's get message from stranger around. Kalau udah kita tutup P-nya. Around the world. Terima kasih. Akan refresh. Oke, jadi udah keluar bentuknya kan seperti ini. Kita akan benerin dulu ya teman-teman biar rapi.
Ini udah. Oke. Kita akan membuat div lagi di class from main terus kita kasih from action nanti ini kita kasih input dulu ya teman-teman. Input type-nya input type-nya text placeholder email ini nanti aja kita gunakannya ya. Sekarang kita refresh dulu. Oke, kita kasih CSS-nya belum, jadi kita bikin bawah ini kita tambah kita akan bikin dot from main inputnya. Kalau udah kita tinggal kasih width-nya, kita pakai di width 300 pixel. Oke. Si paddingnya 10 px 10 pixel, border radiusnya 6 pixel, bordernya 1 px kita kasih warna sesuai dengan yang ini tadi. Kita lihat kode gambarnya ini. Kita refresh sini. Tadi udah aku refresh, ternyata udah bisa. Ada yang salah. Ini width-nya kita ganti ke 70% karena 100% tadi ke kelebaran dan juga kepanjangan. Ini kita copy aja langsung. Ini kita ganti jadi kita ganti apa? Username. Dan yang ini kita ganti type-nya jadi password. Placeholder. Ini password. Oke, kita Ctrl S. Ini udah jadi. Lanjut kita akan membuat
Date from main-nya ini kan masih kosong, jadi kita akan buat display-nya, kita akan buat width-nya. Displaynya flex directionnya kita kasih kolom, align itemsnya kita kasih center, terus gapnya 10, save, kita lihat, kita refresh, kayaknya kekecilan, jadi kita ubah lagi jadi 90%. Kita refresh. Oke, ini dia udah ada jarak karena kita udah kasih di from main-nya tadi. Tapi yang di bagian let's get message from stranger around ini masih agak dempet. Jadi kita kasih di bagian from reaper. Displaynya flex. Terus flex directionnya kita kasih kolom, lanjut align itemsnya, kita kasih center, salah, kita nggak usah pakai align items, kita langsung pakai gap aja. Flex direction gap ya 10 px 25 pixel 25 pixel. Kita refresh, ini udah ada jarak, kita nggak usah pakai kita lihat lagi, kita hapus aja di bagian from main-nya, di bagian align items, bagian centernya kita lihat, kita refresh. Tadi kan agak ke kanan, sedikit ke kanan, maaf. Jadi ini pas di bagian tengah. Oke. Kita akan membuat button register now ini dan di bagian teks di bagian bawah ini. Kita membuat di bagian register. Kita akan membuat div class lagi. Div class from, kita kasih buttonnya from button. Kita kasih type buttonnya, button type-nya submit.
teksnya, button register, tutup button. Kita tutup div. Kita isi dulu teksnya, kita lihat register now. Nah, ini udah muncul. Sekarang kita akan style buttonnya. Akan membuat dot from btn button kasih width-nya hanya 100%. Kita kasih padding paddingnya 15 pixel, 15 px. Background colornya kita kasih 89, oke. Bordernya kita kasih 6. Bordernya kita kasih 6. Kita kasih border radiusnya 8 px. Oke. Colornya white. Font size-nya kita kasih font size-nya kita kasih 6. Kita nggak usah pakai font size, diganti jadi font width. Font width-nya 600. Kita save, terus kita refresh. Oke, udah. Terus kita akan buat cursor. Pointer. Kita kasih teks pakai P. Alrighty, kita akan membuat teks di bagian bawah ini, teman-teman. Already have an account login. Ini already have account. Ini have an account. Kita kasih span. Spannya login, kita tutup. Kasih span. Tutup page. Kita refresh.
udah ada tulisannya, kita kasih from link bawah ini kita kasih dot from min link. Kasih text align center, text align center. Kita refresh. Nah, dia udah ke tengah. Terus di bagian dan juga ini tadi beda sama yang kita bikin tadi. Sekarang kita akan stylenya lagi karena di sini di bagian teks loginnya ini lebih tebal dan juga warnanya warna biru. Kita akan kasih kita akan tambahin dot from link span. Kita udah buat dot from link span-nya, kita kasih font weight. Font weight-nya kita kasih 600 dan color-nya oke. Kita refresh. Jangan lupa kita save. Ini udah berubah warna. From action. From action. Kita tutup. Kalau udah, kita akan pindahin dari bagian ini. Kita pindahin ke dalam sini. Oke, kalau udah kita rapiin. Kita save, kita refresh. Ini masih agak, ini malah jadinya kedempetan. Belum rapi, oke kita akan merapikannya. Kita kasih display-nya. Flex, display-nya kita kasih flex, terus flex direction-nya. Kolom. Cap-nya. Kasih 10x. Kita save. Oke, udah rapi. Terus kita akan rapiin. Karena ini jaraknya sangat jauh. Di desainnya ini agak sedikit dempet. Kita akan kasih div kontainernya di bagian main container. Ini kita kasih justify content-nya. Justify content-nya, jangan kita kasih space around, tapi kita kasih space evenly. Kita save atau Ctrl S. Ini udah hampir rapi. Kita tes coba.
Passwordnya harusnya enggak. Oke, udah berfungsi. Nah, nanti kita itu akan mengisi Gmail di sini. Kita contoh misalnya Rasti. Nah, username-nya Ras. Terus kita akan buat password. Tapi ini ya belum berfungsi, masih tampilan kosong aja. Jadi kita akan membuat tampilan ini berfungsi ke dalam database yang ada di dalam localhost phpMyAdmin ini. Nanti yang akan kita isi di dalam email, username, dan password itu akan masuk ke dalam data users ini. Jadi, tampilan yang kita buat tadi itu akan terkoneksi ke PHP ini. Sekarang kita akan langsung aja, kita nggak perlu lagi CSS-nya karena udah rapi dan juga bentuknya udah sama. Sekarang kita akan import file PHP-nya dulu. Kita akan import PHP. Kita include kita copy aja di bagian index ini. Kita akan copy. Ya, udah. Terus di bagian kayaknya belum ditutup ya. Kok sebentar. Ini jadi kuning semua ya. Kita tutup. Di form action-nya kita tambahin metode post ini ya, teman-teman. Jadi udah aku coba. Ini. Terus di bagian input type text placeholder emailnya kita tambahin name, email, dan name, username, dan name password. Terus di bagian bawah, sebelum di body ini kita bikin logic. Tutup PHP-nya tadi. If set ya sebentar ya teman. Oke, sorry teman-teman. Kita kasih iset post
set pos email kemudian kita akan tangkap file dengan variabel Gmail. Kita akan buat dulu variabel Gmail, variabel email, pos email kita akan bikin lagi username, kita ganti dollar jadi dollar username, dollar pos. Oh salah, sorry teman-teman. Dollar password, ini kenapa enggak? Ini enggak pakai kutip. Oke, udah. Terus kita akan buat query-nya. Ya, dollar register main SQL query dollar db insert into
values. Dari dollar username koma password koma password dollar Gmail. Kita petik 2 tutup kurung dan jangan lupa koma. Titik koma salah. Lalu username sama kayak nama di localhost phpMyAdmin-nya. Kita samain aja ini users. Atau di query-nya ini, kalian klik ini, terus kita klik SQL. Ini nanti kita insert into users values. Kita akan coba kita akan buat if register $register echo sukses ini kalau berhasil dia akan muncul tulisan sukses, dan kalau gagal ini kita buat echo gagal error maksudnya. Oke, teman-teman, jadi kita udah bikin nyetingnya biar langsung masuk ke localhost phpMyAdmin kita di database yang udah kita bikin. Kita buka. Nah, di bagian Dear Stranger ini. Nanti di bagian register itu data yang kita bikin, kita buka dulu localhost Dear Stranger register. Jadi yang udah kita bikin ini, kita akan masukin emailnya. Sebelumnya kan ini cuman berfungsi di bagian tampilan aja, nggak tahu arahnya kemana, pokoknya dia belum masuk ke dalam database. Nah, sebelumnya kita udah
sudah buat di PHP-nya, udah kita tambahin. Kita coba masukin nama kita. Oh, kita lupa add username-nya. Rarastio. Oke, passwordnya nih. Ini nanti kita belum sampai sini. Kita buka di localhost phpMyAdmin kita. Kita buka. Sebentar. Nah, dia akan masuk data yang tadi di users. Di users. Ini yang punya kita tadi. Jadi data yang kita buat, email, username, dan password itu masuknya di dalam database phpMyAdmin ini. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih.